Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan fikih muamalah ya, dengan tema salam atau akad pemesanan dan rohen atau akad gadai. Seperti biasa kita menggunakan bahan ajar berupa kitab, orang-orang pesantren menyebutnya kitab kuning yang bernama kitab takrib, atau nama panjangnya itu ada yang menyebut sebagai kitab al-ghoyah wa takrib, ada yang menyebut namanya takrib saja, ada yang menyebut namanya Hoyatul Iqtisor, karya Imam Abi Suja yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Ya, kita akan membahas bab salam. Silakan teman-teman menyimak sesuai dengan yang telah ditulis. Ini ditampilkan juga ahkamis salam. Salam itu gampangannya dulu di bab jual beli ya, sudah jenengan simak bahwa jual beli itu ada 3 macam. Ada jual beli yang ngainun musyahadah, jual beli barang di mana barangnya itu disaksikan atau dilihat, orang itu benar-benar hadir atau menyaksikan barang itu ada di depannya. Itu namanya bai'un ainin musyahadah, menjual, memperjualbelikan barang yang dilihat. Ya. Yang kedua bai'u ainin ghaibah, ya, menjual barang yang tidak ada barangnya. Jadi ada orang berakad tapi barangnya tidak ada, ya, melakukan transaksi jual beli barangnya tidak ada, ya. Lah itu tidak sah dan juga tidak boleh karena ada unsur horor. Horor itu artinya tipuan atau menipu, karena barangnya tidak jelas seperti apa kok dibeli. Lah itu ada unsur horor, agama melarang, karena nanti bisa saja pembeli akan rugi. Nah, ini jual beli yang bentuk terakhir itu bai'u ainin mausufin, ya, bai'u ainin mausufatin fi dhimmah, ya. Menjual barang yang disifati di mana itu dalam tanggungan. Maksudnya apa? Barangnya yang diperjualbelikan tidak ada, tetapi disifati, ya, disifati. Anda misalnya membeli ke teman Anda, saya membeli baju mereknya Cardinal, modelnya kemeja, berkerah, warnanya kuning, ukurannya XL. Jadi disifati dengan yang paling jelas. Kalau zaman sekarang ya dengan gambar, saya beli baju yang seperti itu sifatnya sudah tersebutkan semua tanpa menyebutkan sifat-sifat. Nah, itu namanya salam. Ya, salam itu memesan, ya, memesan barang. Ya, saya mulai. Wayasihu dan sah, ya, ahkamu salami, hukum-hukum salam. Ya, silakan mulai menerjemah. Wayasihu dan sah, wayasihu dan sah, assalamu pemesanan, ya, pemesanan. Halan secara kontan, maksudnya barangnya diserahkan langsung. Wa mu'ajalan dan ditempokan. Wa mu'ajalan dan ditempokan. Jadi salam ini barangnya tidak ada, ya, tapi bisa itu secara halan, bisa secara kontan. Contoh misal dulu saya mencontohkan begini. Saya tanya bagaimana salam yang halan yang secara kontan itu seperti apa? Contoh Anda ke toko, tokonya tidak menampilkan barangnya, terus Anda mengatakan saya memesan gudang garam filter, misal 1 bungkus yang isinya 12. Nah, itu pembeli dan penjual itu sudah sama-sama paham gudang garam filter itu pasti seperti itu. Nah, kemudian penjual mengambil barang di belakang, menyerahkannya, langsung diserahkan, itu namanya salam yang halan. Yang mu'ajal itu yang ditempokan. Saya memesan baju dengan sifat yang seperti ini, nanti diserahkannya disepakati kapan. Nah, itu namanya yang mu'ajal.
Tapi pembeli memberikan roksul mal, memberikan mata apa namanya uang muka ya, uang muka dulu kepada penjual. Nanti barangnya diserahkan di hari yang disepakati. Itu muajjal. Lah, umum-umumnya pembahasan salam ya yang muajjal itu. Ya, yang muajjal bahkan di madzhab lain salam ya tidak ada yang halan, tidak ada yang kontan, salam ya semuanya itu muajjal. Itu di penjelasan di kitab yang lebih tebal gitu. Lah, salam itu bisa sah dalam yang seperti apa? Fima dalam perkara. Fima dalam perkara. Cakamala yang sempurna. Suara saya jelas ya? Halo? Ya, jelas. Ya, oke. Takutnya tidak jelas. Takamala yang sempurna fihi dalama khamsu syaro itu 5 syarat. Jadi salam itu ada 5 syarat ya. Akad salam itu ada 5 syarat. Ayakuna yaitu hendaknya salam ya. Yaitu hendaknya salam sebentar. Oh, ini hendaknya barang yang dipesan begitu saja ya. Hendaknya barang yang dipesan. Hendaknya barang yang dipesan madbuton itu dibatasi atau dijelaskan begitu. Dibatasi atau dijelaskan. Bisifati dengan sifat. Pertama barangnya harus dijelaskan dengan sifat. Tadi kalau membeli baju merah atau kuning, ukurannya sekian, ya, warnanya sekian, ada kerahnya apa tidak, lengannya ada beniknya apa tidak, gitu. Ini kan konteksnya zaman dulu ya dalam salam ini. Ya. Kalau sekarang kan modelnya orang beli itu melihat gambar, gitu. Melihat gambar, ya yang seperti itu. Ya. Atau bisa dari penjualnya yang menampilkan gambar atau pembeli saya beli barang yang seperti ini, gitu. Itu kan zaman sekarang itu sudah lebih gampang lagi karena adanya smartphone dan lain-lain. Barangnya harus disifati. Ya. Terus wa ayakuna dan hendaknya barang jinsan itu jenis ya, jinsan itu jenis lam yahtalit yang tidak tercampur bihi dengan jenis tersebut ghairuhu selainnya ya, selainnya. Jadi barang yang dipesan itu tidak boleh merupakan barang yang campuran. Nah, sebenarnya ini salam ini itu berlaku untuk sesuatu yang sudah jadi sebenarnya. Anda minta membeli baju, membeli celana atau membeli buah bisa ya. Saya pesan buah apel yang jenis warna merah yang apa terus berapa kilo dan seterusnya. Itu barangnya memang sudah jadi ya. Kalau misalnya memesan mie ayam begitu itu kan tercampur sebenarnya. Itu bukan salam sebenarnya kalau saya memahami itu. Itu adalah istisna. Ya, itu adalah istisna. Artinya apa istisna itu meminta dibuatkan. Ya, istisna. Karena dalam istisna itu apa? Ya itu dari dalam mie ayam itu ada mie, ada cesim, ya, ada ayam yang sudah dimasak, ada minyaknya dan lain-lain. Itu maksudnya istisna. Nah, ini barangnya tidak boleh tercampur. Jadi istisna itu diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab yang lain itu tidak diperbolehkan karena apa? Karena itu nanti ada ketidakjelasan ya. Kalau memesan sesuatu yang tercampur itu kan kadarnya bisa tidak pas. Bisa minyak terlalu banyak misal, bisa pangsitnya terlalu banyak atau casimnya kurang dan lain-lain. Itu dalam mazhab lain itu tidak
memperbolehkan. Dalam madzhab Hanafi diperbolehkan. Nah, yang gampang saja kita ikut madzhab Hanafi itu. Kalau tidak ya kita tidak bisa pesan mie ayam, kita tidak bisa pesan barang-barang yang lain. Nah, tetapi orang-orang sedikit banyaknya yang sering saya dengar itu memahami memesan itu sebagaimana salam, karena salam tapi tidak pas kalau itu ditimbang dengan salam ya. Karena salam itu tidak boleh tercampur dengan benda yang lain. Itu maksudnya istisna. Ya. Terus syarat yang selanjutnya walam tadakhulhu, dan tidak masuk pada barang dan tidak masuk pada barang annaru api. Annaru api li ihalatihi, untuk merubah wujudnya, untuk merubah wujudnya. Barang yang dipesan tidak boleh kena panas api yang itu untuk merubah wujudnya. Ya. Berarti barang yang sudah matang begitu ya, itu tidak boleh ya. Matang sudah dimasak begitu. Ya, dari beras menjadi nasi berarti kan. Nah, itu berarti maksudnya ya istisna itu ya. Nah, pesan nasi goreng begitu kan. Itu maksudnya istisna. Kalau bahasanya memesan gitu. Terus wa alayakuna, dan hendaknya barang, wa alayakuna, dan hendaknya barang, dan barang hendaknya tidak begitu ya. Wa alayakuna, dan barang hendaknya tidak. Muayyanan, yang tertentu ya. Muayyanan, yang tertentu. Maksudnya tertentu itu barangnya memang sudah pasti itu ya. Barangnya sudah pasti. Saya pesan ini ya. Saya pesan itu berarti barangnya sudah tertentu. Lah kalau barangnya sudah tertentu itu berarti bukan salam, itu jual beli begitu. Ya. Jadi kalau akad salam ya barangnya itu memang tidak ada ya, tidak ada di majelis akad. Terus wala min muayyanin, dan tidak dari barang yang tertentu. Maksudnya begini. Ada pesan beras misalnya. Saya pesan beras di tumpukan atau di kumpulan beras yang sebelah itu. Itu juga tidak boleh. Ya itu termasuk jual beli juga, bukan salam. Paham ya? Jadi salam itu jual beli barang yang tidak ada tetapi dengan sifat. Itu maksudnya jual beli. Terus summa lisihatil muslami fihi, kemudian untuk kesahihan barang yang dipesan, sama niatu syaro itu ada 8 syarat ya. Untuk barang yang dipesan sendiri itu ada 8 syarat. Wahwa, barang tersebut, ayasifahu, orang mensifatinya ya, orang mensifatinya, ba'da dzikri jinsihi, setelah menutur jenisnya. Setelah menutur jenisnya. Jenis itu maksudnya ya kategori barang. Nah, kategori misalnya jenis dari biji-bijian itu ada padi atau beras, ada jagung, ada kacang hijau, dan lain-lain. Ada sagu ya, dan lain-lain. Itu maksudnya jenis itu ya. Terus wanauihi, dan macamnya. Wanauihi, dan macamnya. Jadi berasnya disebutkan, terus macamnya apa? Beras 07, beras IR, beras Raja Lele atau macam-macam itu. Macamnya beras. Terus mensifati, bisifati dengan sifat-sifat. Bisifati dengan sifat-sifat. Allati yakhtalifu, yang berbeda, biha sebab sifat, asamanu harga, Nah, setelah menutur jenis dan macam, kemudian pembeli itu menuturkan sifatnya
di mana dengan sifat tersebut harga barang menjadi beda. Ya. Misalnya beras yang masih baru atau beras yang sudah agak lama, itu kan harganya bisa berbeda. Nah itu maksudnya sifat. Terus disifati berasnya tidak boleh beras yang pecah misalnya, karena ada beras yang pecah. Atau berasnya tidak boleh yang berbau. Nah itu contoh menyebutkan sifat. Terus wayat kiro dan hendaknya orang menuturkan, dan hendaknya orang atau pembeli menuturkan kodrohu nominal atau kadar barang. Bima dengan perkara atau ukuran, bima dengan ukuran atau perkara, yanfi yang menghilangkan, al jahalata ketidaktahuan, nganhu dari barang, barang dagang itu, menyebutkan kadar dengan ukuran tertentu. Ya, saya membeli beras sekilo, membeli beras 1 liter misalnya, ada kan yang menggunakan liter beras dengan liter dan seterusnya. Itu menunjukkan, itu harus disebutkan ya, karena nanti kalau tidak disebut menjadi tidak jelas, nanti penjualnya bingung ini pesan berapa. Ya. Terus wa ingkana dan ketika barang muajalan ditempokan, maksudnya penyerahannya itu 1 minggu, 3 hari, 1 bulan dan seterusnya, jadi tidak langsung diserahkan. Zakaro maka orang menuturkan waktu mahilihi, waktu penyerahan atau pelunasan barang. Maksudnya penyerahan barangnya itu mau kapan gitu. Mau sebulan lagi atau kapan, itu waktunya harus dituturkan. Terus wa ayakuna dan hendaknya barang maujudan itu ada atau wujud, ngindal istihqaqi ketika ya, penyerahan begitu saja ya. Ketika penyerahan filholibi secara umum. Hendaknya barang itu ada ketika penyerahan, ketika barang tersebut dihaki, ya mana asalnya begitu. Jadi ketika sebulan harus menyerahkan, maka umumnya barang itu ada. Misalnya begini, ada orang memesan buah itu kan musiman, misalnya buah apa, buah yang musiman lah, buah rambutan itu kan musiman. Tolong saya pesan buah rambutan di bulan depan tanggal 5 misalnya. Lah, kalau bulan depan itu bukan musim rambutan, maka itu akadnya tidak sah. Karena barangnya itu tidak ada. Itu akan menyulitkan penjual. Lah, maka akad-akad yang sifatnya menyulitkan seperti itu tidak sah. Ya. Dan itu tidak mustahil atau hampir tidak mungkin untuk terwujud begitu ya. Maka akad tersebut itu tidak sah. Terus wa ayal kiro dan hendaknya orang menuturkan mau diakobdihi tempat penyerahan barang. Tempat penyerahan barangnya harus dituturkan. Di tempat akad sendiri atau di luar tempat akad atau bahkan di rumah. Itu harus dituturkan. Karena itu berimplikasi pada biaya. Ya, biayanya akan ditanggung siapa? Ongkirnya akan ditanggung pembeli atau penjual. Nah, itu harus dituturkan agar nanti bayarannya menjadi jelas juga. Terus wa ayakuna dan hendaknya as-samanu
harga atau bayaran, makluman itu diketahui. Harganya hendaknya itu diketahui, mau 100.000, 200.000, 300.000 itu harus diketahui, ya harus diketahui. Terus wa ayatakobato, dan hendaknya menyerahkan pembayaran, dan hendaknya menyerahkan pembayaran qabla tafaruki, sebelum berpisah. Sebelum berpisah. Sebelum berpisah harus sudah menyerahkan pembayaran. Roksul mal, ya, setidaknya roksul mal itu artinya uang muka, ya. Uang mukanya harus sudah diberikan sebelum berpisah. Wa ayakuna, dan hendaknya akdus salam, akad salam itu la yadkhuluhu, tidak masuk pada salam, tidak masuk pada salam khiyaru syarti, khiyar syarat, ya. Di pertemuan lalu yang melalui video saya sudah menjelaskan bahwa khiyar itu ketika ada khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar itu artinya hak untuk memilih untuk melanjutkan jual beli, dalam arti mensahkan, mendilkan jual beli, ya, atau membatalkan. Khiyar majlis artinya apa? Ketika masih dalam majlis, seseorang itu boleh memilih antara meneruskan atau mendilkan akad dengan tidak mendilkan akad. Najisan itu artinya deal, ya. Deal tidak boleh dibatalkan. Itu khiyar majlis. Kalau khiyar aib artinya apa? Seseorang boleh mengembalikan barang atau membatalkan jual beli ketika barangnya rusak. Ya, ketika barangnya ada aibnya, ada cacatnya. Dan aibnya itu dari penjual, bukan rusak di pembeli. Nah, itu boleh dikembalikan. Nah, terus yang ketiga adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu mensyaratkannya pembeli pada penjual. Misalnya begini, saya membeli barang ini, tetapi nanti kalau 3 hari saya berubah pikiran, saya nanti boleh mengembalikan, ya. Dan gitu. Oke. Nah, itu khiyar syarat itu 3 hari. Kalau 3 hari diberi hak untuk memilih. Ya. Kalau tidak cocok boleh untuk mengembalikan. Itu dalam jual beli secara umum. Tapi kalau dalam jual beli salam itu tidak berlaku khiyar syarat, sedangkan khiyar aib tidak berlaku. Khiyar aib artinya ketika barang yang dipesan ada cacatnya atau tidak sesuai dengan kriteria, maka boleh dibatalkan, boleh untuk minta ganti. Kalau khiyar majelis tadi berarti selagi akad, orang tersebut boleh membatalkan, boleh tidak jadi dalam waktu masih akad di tempat akad. Nah, kalau khiyar syarat tidak boleh. Ketika barangnya sudah dicari, sudah ditemukan, diserahkan. Nah, kemudian setelah 3 hari orang tersebut mengembalikan. Nah, itu kan merugikan penjual, sudah dicarikan sulit-sulit, malah dikembalikan. Maka agama mengatur khiyar syarat itu tidak ada dalam salam agar tidak merugikan penjual. Oke, sampai sini sudah ditanyakan. Saya Pak nanya. Ya. Silakan Mbak Isnan. Dari Mbak Salam itu kan berarti maksudnya juga seperti sistem dropshipper gitu ya Pak, dropshipping gitu, menjual barang orang kita belum punya gitu Pak, atau oh, kalau drop sebenarnya agak berbeda ya Mas, ya, agak berbeda. Itu sebenarnya kan ada orang ketiga di situ, ya, ada orang ketiga. Tapi di sini teksnya penjual itu mencarikan barang. Kalau dropshipper itu sebenarnya model orang ketiga gitu kan, ya, orang ketiga di tengah dua orang begitu. Itu agak berbeda tetapi hampir sama, ya. Itu transaksi muamalah yang di kitab kuning belum ada istilah dropshipper gitu, di kitab-kitab ulama belum ada. Tapi agak mirip gitu. Jadi boleh gitu Pak, yang dropshipper gitu Pak. Iya, tidak apa-apa. Walaupun memang kita belum punya barangnya gitu, tapi kita udah menjual gitu. Iya.
selagi tidak merugikan itu tidak masalah. Lah, yang membuat itu bisa terlarang itu biasanya ketika gambar tidak sesuai dengan aslinya gitu. Orang tersebut bisa menjelaskan barang ya dengan gambar itu, tetapi ketika gambarnya menipu, ya itu berdosa, di situ ada unsur horor berarti. Ya, boleh mengembalikan sebenarnya pembeli itu ya. Tetapi biasanya itu aturan kan ada yang syar'i, ada yang memperbolehkan untuk mengembalikan, ada yang tidak. Saya dulu pernah juga membeli ke teman, membeli gamis ya. Gambarnya itu merah, tapi setelah sampai itu hampir coklat. Ya, setelah sampai itu hampir coklat. Tapi saya tidak terlalu merasa dirugikan ya. Akhirnya dan dia memperbolehkan untuk mengembalikan. Tapi saya lah sudah tidak perlu. Lah, harusnya menjual yang seperti itu memperbolehkan untuk mengembalikan barang atau menukar barang, karena itu kalau sampai pembeli tidak ridho, tidak nyaman dengan itu, berarti ya merugikan gitu. Gitu ya. Ya, kemudian ini Pak, misalkan kita mesen barang nih Pak. Iya. Mesen barang, kita nggak nentu waktu nih. Saya pesen baju, terus langsung saya kasih duitnya sendiri. Seperti itu sah juga Pak. Kalau dalam aturan salam secara umum itu tidak sah sebenarnya, Mas. Tidak sah. Karena tadi sudah dijelaskan ya, harus menentukan waktu penyerahan, mahilla qobdihi ya. Waktu penyerahan barang ya. Harus disebutkan. Nah, itu sebenarnya jadi kalau kita tentunya boleh, walaupun kita serahkan uang dulu gitu. Iya, boleh. Iya, boleh. Dan dijelaskan tadi sifat-sifatnya gitu. Sifat-sifatnya agar apa, Mas? Sebenarnya mengapa Islam repot-repot mengatur hal seperti ini? Agar nanti tidak terjadi perselisihan. Ya. Kalau pendekatan fikih memang begitu. Ya. Jadi sifatnya tegas, ada aturan main, itu sifatnya fikih. Kalau aturannya moral, itu sifatnya itu pertemanan ya, wis ora apa-apa. Itu kalau sama teman sendiri mungkin gampang ya. Tapi ini perkaranya kalau sama orang yang tidak dikenal, orang jauh, kemudian tidak ditentukan waktunya, ya, itu maka nanti akan menyulitkan. Bisa terjadi perselisihan bahkan. Nah, untuk menghindari itu, maka Islam membuat aturan yang ketat seperti ini. Itu, Mas. Nah, terakhir Pak, kalau misalkan bagaimana dengan hukum yang makan sepuasnya itu Pak? Kan itu kan nggak jelas juga Pak. Misalnya kita bayar segini, jadi kita makan sepuasnya. Sepuasnya kan artinya nggak jelas itu. Kita berapa, misalnya kita makan nasi berapa. Ya, betul. Gini, ada dalam aturan agama yang disebut sebagai istihsan. Ya. Istihsan itu menganggap baik, ya, menganggap baik, tapi bukan atas dasar akal, tapi memang itu sesuai dengan kemaslahatan. Contoh begini, itu hampir sama. Nah, ini sebenarnya permainan penjual juga. Jadi penjual kalau tidak mau dirugikan maka harus menentukan harga kira-kira. Ya, harga kira-kira. Sama seperti kita ke toilet, ya, ke toilet ketika kencing 2.000, ketika BAB 3.000, mandi 5.000, mungkin seperti itu. Ya. Itu sebenarnya itu juga apa ya, Mas? Itu juga ada unsur ketidakjelasan. Karena apa? Ketika orang mandi itu biasa saja dia menghabiskan 1 ember cat, biasa saja 1,5, bisa saja sampai 2 ember gitu ya. Bayarnya sama-sama 5.000 ya. Dalam aturan umum itu tidak benar, tidak sah ya, tidak sah. Karena apa? Karena ada unsur ketidakjelasan. Lah, bagi mazhab Hanafiyah itu menganggap dengan dalil istihsan itu memanfaatkan
air tersebut itu dengan bayaran 5.000 dan airnya itu tidak jelas berapa, itu sah dengan alasan memberikan kemudahan. Ya orang mandi maksimal ya paling segitulah. Ukurannya ya paling cuma ya tidak sampai 10 ember kan misalnya. Nah itu jadi itu apa namanya? Untuk mempermudah, jadi mazhab Hanafiyah memperbolehkan. Kalau mazhab Syafi'iyah dalam aturan mengenai memanfaatkan kamar mandi itu seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kalau mazhab Hanafiyah memperbolehkan karena alasan apa? Untuk memberi kemudahan kepada masyarakat ya. Jadi diperbolehkan satu ya. Kalau mazhab Syafi'i ini diwakili oleh Syekh Al-Buti itu begini. Kalau menurut Syekh Al-Buti ya maksimalnya orang menggunakan airnya sudah diketahui lah ya. Orang menggunakan air ya pasti wajar. Maksudnya begini, dia itu wajar saja menggunakan air. Kalau orang BAB ya pasti airnya ya kurang lebih segitu. Antara orang satu dengan orang lain bisa berbeda, tetapi ya di sekitaran itu. Nah itu Syekh Al-Buti begitu. Jadi Syekh Al-Buti memperbolehkan tadi membayar uang kamar mandi itu misalnya 3.000. Bagi Al-Buti itu tidak ada unsur horor, tetapi bisa diperkirakan gitu. Begitu pula ketika makan sepuasnya itu, selagi penjual bisa memperkirakan harganya ya berarti dengan harga yang pas gitu ya. Maksudnya harga yang memperkirakan mana orang yang serakah dan mana orang yang tidak serakah begitu ya. Nah itu diperkirakan harga tengah-tengahnya begitu sehingga bisa stabil. Kalau orang itu bisa menentukan harga yang sesuai, kira-kira maksimalnya orang berapa sih dan minimalnya berapa dan jalan tengahnya berapa, ya nanti itu bisa diperbolehkan gitu Mas. Ketika dia bisa menentukan harga, mengkira-kirakan dan dia nanti tidak rugi begitu. Itu ya Mas Isnan. Ya, Pak. Ada yang lain? Begini Pak, saya mau tanya sedikit nih Pak. Ya silakan Pak Joko. Ini mungkin di luar konteks sedikit Pak. Begini, saya masih terjadi seseorang melakukan transaksi. Transaksi itu begini, misalkan ada seseorang beli itu bukan banyak,